AC Milan mulai kehabisan bensin. AC Milan tampaknya mulai kehabisan bensin jelang berakhirnya putaran pertama Liga Italia Serie A. Tim asuhan Stefano Pioli yang perkasa di 12 laga awal kini mulai akrab dengan kekalahan. Setelah Fiorentina, kini giliran Sassuolo yang memberikan pil pahit kepada Zlatan Ibrahimovic DKK. Dua kekalahan AC Milan ini diderita saat tak bisa diperkuat bek andalan mereka Fikayo Tomori. Sang kapten Alessio Romagnoli yang menggantikan Fikayo Tomori justru tampil di bawah ekspektasi. Melawan Sassuolo meski berhasil mencetak gol, namun Alessio Romagnoli begitu mudah dilewati Domenico dan akhirnya mendapatkan kartu merah. Dengan penampilannya yang jauh dari harapan, akankah AC Milan memperpanjang kontrak Alessio Romagnoli yang habis Juni 2022 mendatang? Mengingat Alessio Romagnoli merupakan pemain dengan gaji tertinggi kedua di AC Milan di bawah Zlatan Ibrahimovic. Gol-gol kemenangan Noro Verdi dibukukan oleh Gianluca Scamacca, Domenico Berardi, dan Owen Gil Simon Kjaer. Adapun Rossoneri mendapatkan lesakan hiburan melalui Alessio Romagnoli. Kekalahan ini membuat AC Milan tak beranjak dari tangga kedua klasmen Serie A Liga Italia dengan koleksi 32 gol. Hanya saja, poin Rossoneri semakin dipepet sang pesaing Inter Milan yang berada satu strip di bawahnya. Nerazzurri membukukan 31 poin atas satu angka di belakang AC Milan. Situasi ini jelas menjadi warning tersendiri bagi anak asuh Stefano Pioli dalam perebutan gelar Scudetto. Terlepas dari itu, sejumlah catatan dan data menarik mengiringi kekalahan Rossoneri dilansir dari laman Opta Paulo. Alessio Romagnoli sempat memberikan harapan kepada AC Milan bahwa mereka dapat memetik 3 poin kala menjamu Sassuolo. Mengingat back center diwartakan, hengkang dari AC Milan itu sempat membuat tim unggul pada menit ke-21. Sayang, rapuhnya pertahanan Rossoneri membuat Sassuolo dengan mudah membalikan kedudukan. Apes bagi Alessio Romagnoli, sudah satu golnya tak bisa menyelamatkan wajah malu AC Milan di San Siro, namun dia juga memperoleh kartu merah. Pada menit ke-77, Rossoneri bermain dengan 10 orang lantaran Romagnoli dihadiahi kartu merah oleh pengadil pertandingan. Pasca laga, pelatih AC Milan Stefano Pioli tak menutup kekecewaannya setelah dibantai Noro Verdi di kandang. Terlebih lagi, ia menyayangkan barisan penyerangan yang gagal mengkonversikan banyak peluang menjadi gol. Pada laga tersebut, Pioli memainkan Ibrahimovic, Saelemaekers, Leao maupun Brahim Diaz guna mengeroyok gawang tim asal Emilia-Romagna tersebut. Sayangnya, dari 12 upaya tembakan yang dilakukan klub sekota Inter Milan ini hanya ada 2 shoot on target. Sebagai catatan saja, satu gol yang berserang ke gawang Sassuolo tercipta bukan dari pemain lini depannya, melainkan seorang bek tengah. Kami kurang tajam karena kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami memiliki begitu banyak peluang yang tidak kami ambil karena pilihan yang salah, tukas Stefano Pioli. AC Milan sejatinya mampu memimpin jalannya laga terlebih dahulu lewat Romagnoli. Ketika kami memimpin, kami tak bertahan lebih dari 3 menit. Dan itu adalah momen-momen penting dalam pertandingan. Jelas ada sesuatu yang tidak berhasil. Tak hanya lini serang AC Milan yang menuai sorotan, namun juga gaya bertahan Rossoneri mulai amburadul. Tercatat dari 2 laga terakhir Serie A, gawang mereka terkoyok 7 gol. Fakta ini menunjukkan bahwa ada tidak beres dengan pola pertahanan Rossoneri. Sandro Tonali beli analisa menarik. Kekalahan atas Sassuolo tersebut membuat AC Milan tak beranjak dari tangga kedua klasmen Serie A Liga Italia dengan koleksi 32 poin. Tonali memberikan analisis menarik tentang hasil yang diperoleh oleh Rossoneri. Kami tidak bermain seperti sekarang, kami banyak menciptakan peluang di babak pertama, tetapi kami tidak mampu menyelesaikannya dari dalam kotak, kata Tonali. Kami tidak kekurangan energi, kami menghadapi tim yang mempertahankan penguasaan bola dan kami mengalami hari yang buruk. Kita harus menjaga kepala kita tetap tinggi, untungnya kami kembali ke lapangan dalam 3 hari, ujarnya. Rossoneri kembali ke lapangan pada Rabu malam mengunjungi Genoa asuhan Shevchenko. Tonali bermain sebagai gelandang 2 orang di Milan, tetapi sistem mana yang dia sukai, 2 orang atau 3 pemain tengah. Saya tidak mengatakan 3 pemain lini tengah setahun lalu, tetapi sekarang kami bermain dengan 2 pemain dan saya suka seperti ini, katanya. Saya telah bermain dengan sistem ini selama 2 musim terakhir dan saya merasa nyaman terlepas dari siapa yang dekat dengan saya, ujarnya. Puas dengan lini tengah, Pioli akui Milan bakal darurat Januari nanti. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengaku puas dengan lini tengahnya saat ini, namun mengakui akan ada situasi darurat yang menanti Januari mendatang. Belakangan ini, seluruh gelandang Rossoneri tampil sangat baik dan Pioli tentu saja senang dengan situasi tersebut. Akan tetapi, kondisi tersebut bakal menjadi semakin sulit mengingat 2 hari mereka harus pergi ke berpartisipasi di Piala Afrika 2021. Ismail Benenzer dan Frank Kessie akan mengikuti turnamen tersebut bersama Aljazair dan Patek Gadi.
Waktu penyelenggaraan adalah antara Januari hingga Februari 2022 mendatang dan mereka bakal melewatkan beberapa pertandingan yang jelas bukan situasi ideal bagi raksasa Serie A tersebut. Pioli akan mengandalkan Sandro Tonali dan Timo Bakayoko. Sementara Rade Krunic hanya bisa bermain di posisi tersebut. Hal itu terbukti dalam konferensi pers jelang laga Serie A melawan Sassuolo kemarin malam. Sang manajer pun menyinggung persoalan tersebut dan mengakui akan ada situasi darurat Januari mendatang. Bakayoko, dia jelas lebih baik. Dia mengalami kesulitan pada awalnya karena ia datang dengan kondisi yang kurang optimal. Dia memiliki vertikalitas, fisik, dan dia tangguh. Jelas di lini tengah saya bisa memilih dengan mudah. Saya memiliki pemain-pemain hebat. Dari sini hingga Januari masih banyak pertandingan tersisa. Lalu kami juga akan siap menghadapi darurat Januari, ujar sang manajer. Masih perlu dilihat apakah Milan akan melakukan sesuatu di bursa transfer nanti, mungkin dengan memboyong Yacine Adli lebih cepat dari masa pinjamannya ke Bordeaux. Kendati demikian, tak menutup kemungkinan mereka bakal bertahan dengan trio yang disebutkan sebelumnya.